Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Jika kemarin kita sudah banyak membahas tentang besaran pokok, alat ukurnya, lalu konversi satuan, maka hari ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena kita sudah mulai menghitung menggunakan rumus ya. Jadi Ibu ingatkan bahwa pelajaran IPA di SMP ini sudah mulai ada hitungan ya. Itu di pelajaran apa? Masuk ke dalam bidang fisika. Nah, kebetulan di bab pertama kalian kelas 7 ini adalah bidang fisika ya. Jadi objek pengamatan ini macam-macam, ada yang kemarin kita sudah membahas tentang pengamatan saat praktikum, terus habis itu besaran pokok ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besaran turunan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran hari ini yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Indikator pembelajarannya memahami konversi satuan waktu, memahami macam-macam besaran turunan. Oke, Ibu bahas sedikit tentang konversi satuan waktu ya, karena kemarin kita belum sempat ngebahas ini. Kemarin terakhir kita hanya sampai konversi satuan massa. Nah, untuk konversi satuan waktu ini adalah hal-hal yang penting yang harus kalian ketahui. Tapi Ibu yakin kalian sudah paham tentang ini di SD. Ya, jadi satu hari itu kita punya 24 jam. Ya, jadi dalam satu hari kita punya 24 jam, dalam satu jam kita punya 60 menit, dalam satu menit kita punya 60 sekon atau detik ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan 2 jam berapa menit, maka tinggal kita fokuskan ke sini. Oh, 1 jam itu 60 menit. Maka kalau seandainya 2, berarti tinggal 2 dikalikan 60 menit. Jadi hasilnya 120 menit ya. Itu ya. Lalu misalnya 15 menit berapa sekon? Nah, berarti tinggal dikalikan ya. 1 menit 60 sekon, berarti tinggal dikalikan 15 dikali 60. Berarti 900 sekon ya. Jadi itu tentang konversi satuan waktu. Jadi harus dipahami bahwa ini ada standar-standarnya, 1 hari berapa jam, 1 jam berapa menit, dan 1 menit berapa sekon. Ya, Ibu yakin kan sudah paham tentang ini. Jadi kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang besaran turunan. Nah, sebelum membahas tentang rumus-rumus dan sebagainya, Ibu ingatkan kembali nih bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau kemarin kita sudah membahas besaran pokok ada 7 ya, itu wajib banget kalian pahami besaran pokok tuh. Karena materi besaran pokok itu nggak hanya untuk kelas 7, nanti akan muncul lagi di kelas 10 kalau kalian masuk SMA penjurusannya IPA. Nah, itu kalian akan muncul lagi tuh materi tentang besaran pokok dan besaran satuan. Jadi tolong dipahami, ketika kalian sudah paham di SMP, maka di SMA kalian hanya mengulang dan menambah materi baru di SMA ya. Jadi sekarang kita akan bahas dari mana sih kita bisa tahu itu besaran pokok atau turunan. Nah, kalau kemarin kalian sudah membahas tentang besaran pokok itu ada panjang ya. Oke. Besaran pokok itu ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, ya, kuat intensitas cahaya. Nah, sekarang Ibu ambil contoh besaran turunan itu banyak sekali ya, tapi Ibu hanya ambil contoh di sini ada 4 yang akan kita bahas. Nah, luas, kenapa dia bisa dikatakan besaran turunan? Kalian tinggal lihat di sini satuannya, meter persegi. Artinya meternya nggak cuma 1, ya nggak? Meternya nggak cuma 1. Dapat dari mana? Dari rumus, ya. Rumus luas apa sih?
banyak ya rumus luas tuh. Kalau seandainya bidangnya persegi maka sisi kali sisi. Kalau persegi panjang maka panjang kali lebar. Kalau segitiga setengah kali alas kali tinggi. Itu pelajaran matematika di SD ya. Kalian tinggal ulang-ulang kembali. Tapi Ibu ambil satu rumus yang paling mudah, yaitu rumus bidang datar persegi, yaitu sisi kali sisi. Sisi kali sisi dia punya satuannya biasanya sentimeter ya. Tapi kalau untuk satuan standar internasional kita pakainya meter. Maka sisi itu satuannya kita anggap meter, kali sisi kita anggap meter juga. Jadi meter per segi. Artinya luas ini adalah penurunan dari dua besaran panjang. Kenapa Bu disebutnya kok dua? Kalian lihat di sini. Di sini sudah ada dua. Dua kali ada dua besaran panjang, yaitu yang punya satuan meter. Maka di sini meter per segi. Kapan dikatakan dia besaran pokok? Ya kalau seandainya satuannya hanya meter. Tidak ada kuadrat, tidak ada meter kubik, ya. Oke, sampai situ paham ya? Lalu volume sama. Nah, volume banyak ya, ada volume kubus, balok, ya. Ibu ambil yang paling mudah, volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Maka dia punya satuannya meter kali meter kali meter. Alhasil 3 kalinya besaran panjang. Jadi besaran itu dikalikan panjang kali panjang kali panjang, ya. Maka hasilnya adalah satuannya punya meter kubik. Lalu massa jenis zat di sini. Ini ada rho, satuannya simbolnya rho ya. Rho itu mirip dengan P, ya. Dia punya rumus M per V, yaitu massa per volume. Massa punya satuan kilogram. Volume tadi punya satuannya meter kubik, ya. Oke, nanti ini ada bab tersendiri yang akan kita bahas ya tentang massa jenis zat. Kita akan bahas nanti. Ini hanya awalan ya. Lalu kecepatan benda. Nah, ini kecepatan benda kalau di SD kamu sering pakai kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, nggak pakai simbol. Nah, kalau di fisika ini ada simbolnya nih, ya. Simbolnya didapat dari mana? Dari bahasa Inggris. Seperti V, ini bahasa Inggrisnya velocity, ya. T ini waktu, time. Ya, jadi diambil dari bahasa Inggris, oke. Nah, ini ada segitiga. Segitiga ini dia memiliki fungsi loh. Kalau seandainya kalian punya rumus yang bentuknya ada 3 simbol seperti ini, kalian bisa gunakan segitiga ini. Ya, kalau Ibu bilang segitiga ajaib. Kenapa? Karena seandainya kita mau cari V, kita tinggal tutup V-nya. Kita tutup V ya. Ini Ibu seperti ini maksudnya ditutup ya. Tutup V, maka rumusnya adalah S dibagi T. Oke. Lalu kalau seandainya kita mau cari S, tinggal tutup S-nya. Maka V dikali T. Oke, kalau dia sejajar ini dikali, kalau atas bawah dia dibagi, ya. Lalu kalau seandainya mau cari T, berarti T-nya ditutup, maka tinggal S dibagi V, ya. Oke. Jadi kenapa dia bisa dikatakan besaran turunan, yaitu karena satuannya bukan hanya meter, kilogram, bukan, tapi sudah satu komponen yang lebih dari satu besaran. Jadi meter per sekon berarti sudah ada besaran panjang dan sudah ada besaran waktu. Kilogram per meter kubik berarti ada besaran massa dan ada besaran panjangnya sampai dikalikan 3 kali, ya. Dipangkatkan 3. Panjang kali panjang kali panjang, berarti ini sudah ada 4 besaran. Kalau ini ada 2 besaran, ini ada 3 besaran. Apa besaran panjang? Ini ada 2 besaran.
Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini besaran turunan yang pertama kita akan membahas tentang luas. Kalau di SD kalian sudah bisa menghitung rumus luas ya. Macam-macam, ada luas yang tadi Ibu bahas, ada luas kubus, sisi kali sisi, ada luas persegi panjang, panjang kali lebar dan sebagainya, luas lingkaran, pi r kuadrat ya. Nah, lalu ternyata luas itu juga bisa diukur dengan cara menggunakan milimeter blok. Misal kita mengukur benda yang tidak beraturan, contoh seperti gambar yang ada di layar, itu ada gambar daun. Bisa nggak sih kita mengukur panjang daun? Pasti susah. Kenapa Ibu bilang susah? Karena sisinya tidak sama, tidak seperti persegi panjang, tidak seperti persegi ya. Jadi tinggal menghitung berapa banyak sih ini kotaknya. Jadi diukur, ditaruh di kertas milimeter blok yang sudah bentuknya kotak-kotak ya, seperti pada gambar ini bentuknya kotak-kotak. Lalu diukur, oh dia ada berapa banyak kotak yang masuk di dalam daun tersebut. Nah itu adalah luasannya nih ya. Jadi cara lainnya adalah bisa menggunakan bantuan dengan kertas milimeter blok ya. Oke, untuk yang selanjutnya. Mengukur volume. Nah, ini volume ada beberapa macam ya. Yang pertama ini juga volume tadi masuk sebagai besaran turunan. Yang pertama, misalnya kalau seandainya bendanya padat seperti balok, kalian bisa mengukur panjang, lebar dan tinggi. Ini panjang, ya ini lebar, ini panjang, mohon maaf. Yang ini Ibu ulangi ya. Ini panjang di bawah, lebar dan tingginya. Lalu diapain? Dihitung volumenya dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kalau misalnya bentuknya silinder, pakai rumus silinder. Oh, bentuknya bola, berarti pakai rumus bola. Lalu kalau kita ingin mengukur volume benda cair, ya, kita bisa menggunakan ini. Nih, kita menggunakan ini. Apa itu? Menggunakan gelas ukur. Nah, mungkin kalian di rumah punya gelas yang ada ukurannya. Misal, kalian ingin membuat kue, ya. Nah, ingin membuat kue, kalian butuh air misalnya 500 ml. Berarti kalian mengukur ya. Atau misalnya kalian membutuhkan susu, ya, untuk bisa membuat suatu kue, ya. Itu menggunakan gelas ukur lebih mudah. Tinggal kalian isi zat airnya ke dalam gelas tersebut, lalu diukur sesuai dengan angka yang tertera di gelasnya, ya. Karena satuan dari volume tidak hanya meter kubik, ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada satuan-satuan ya. Nah, 1 liter ini setara dengan desimeter kubik. Atau 1 liter juga dia setara dengan 1000 mili. Ya, 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Oke, ya. Jadi ini yang harus kalian catat nih ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Oke, ya. Lalu yang ketiga, mengukur benda tidak beraturan. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini, kita akan mengukur berapa volume dari batu. Ya, berapa sih volume dari batu? Batu tuh benda beraturan atau tidak? Pastinya tidak, karena kita nggak tahu bentuknya, apakah dia bulat seperti bola ataukah dia bentuknya yang lain, kan tidak bisa kita lihat ya, karena ada yang bentuknya agak lonjong dan sebagainya. Maka dari itu cara mengukurnya gimana? Dengan menggunakan bantuan gelas ukur. Ukur dulu, misalnya kita masukkan air dulu nih seperti pada gambar ya. Volume awal air sebelum batu dimasukkan adalah 25 ml. Lalu saat batu dimasukkan ke dalam gelas ukur, ternyata air ikut naik. Kenapa? Karena ada benda di dalamnya yang dimasukkan. Oh, ternyata jadi 42 ml. Maka volume batu adalah mengukur dengan volume akhir dikurang dengan volume
awal, yaitu 42 ml dikurang 25 ml, maka volume batunya adalah 17 ml ya. Itu untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan. Oke. Ya. Untuk yang selanjutnya kita ingin mengetahui konsentrasi larutan. Ya, jadi konsentrasi larutan ini juga masuk sebagai besaran turunan. Ya. Misal konsentrasi larutan ini digunakan di mana sih? Misal kita ingin mengukur gula di dalam air, atau misalnya ingin mengukur garam dalam air, atau misalnya kita ingin membuat teh. Oh, tehnya kok dibikin si A enak, kira-kira konsentrasi gula di dalam air teh itu berapa sih supaya enak? Nah, itu kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi konsentrasi larutan adalah besaran turunan yang digunakan untuk mengetahui kelarutan suatu zat. Nah, konsentrasi larutan ini dia punya rumus, yaitu massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Jadi zat terlarut itu adalah zat yang kita larutkan. Misal kita ingin membuat teh, maka gulanya yang dilarutkan, maka itu disebut sebagai zat terlarut. Gulanya larut ya. Lalu volume pelarut. Kalau pelarut, siapa sih yang melarutkan, yang menghilangkan? Kan kalau gula dimasukkan ke dalam air panas, maka bentuk kristal gulanya itu akan hilang, iya enggak? Akan hilang dan bercampur dengan air. Maka pelarut itu yang lebih dominan, yaitu misalnya airnya ya. Tuh, jadi rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi dengan volume pelarut. Nah, di sini ada contoh soal. Misal seorang anak melarutkan gula sebanyak 20 gram ke dalam 200 ml air. Ya. Maka berapa konsentrasi larutan tersebut? Nah, kalau dalam fisika supaya lebih mudah, kalau fisika itu lebih sering soal-soal seperti ini ya, sudah masuk ke dalam kalau misalnya di matematika dibilangnya soal cerita. Nah, kalau fisika tuh sering sekali soal-soal yang lebih dominan keluar dari soal-soal seperti ini. Jadi kalian harus bisa belajar membaca soal ya. Jadi kita harus uraikan dengan cara apa? Dengan bantuan diketahui, ditanya dan jawab. Apa sih yang diketahui dari soal? Ada massa gula. Ya, massa gula tulis 20 gram. Ada volume air, 200 ml. Berapa sih mililiter diubah ke liter, karena di sini volume pelarut satuannya liter. Ya, kita harus rubah ke liter dengan menggunakan bantuan anak tangga yang kemarin ya, tinggal dirubah tuh jadi kiloliter, ya hektoliter dan seterusnya ya sampai mililiter. Nah, mililiter ke liter itu naik 3 tangga. Maka 200 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,2 liter. Oke. Yang tanya apa? Yang tanya adalah K. K itu apa? Konsentrasi. Maka kita jawab K sama dengan massa gula dibagi volume air. Ya, karena zat terlarutnya adalah gula dan volume pelarutnya adalah air. Kita masukkan sama dengan 20 gram dibagi 0,2 liter. Nah, gimana nih cara ngitung koma? Ada dibagi koma ya. Berarti biar hilang koma, kita kalikan atas 10, bawah juga 10. Kenapa 10? Karena lihat, di belakang koma hanya ada satu angka. Kalau ada satu angka, berarti kita kalikan 10. Jadi 0,2 kali 10 dapatnya 2, ya enggak? Nah, kalau di bawah dikali, di atas juga harus dikali karena harus adil atas dan bawah. Oke, jadinya 200 dibagi 2. Maka kita dapat kelarutannya adalah 100 gram per liter. Jadi, gula tersebut akan memiliki konsentrasi 100 gram per liter. Jadi, dalam 1 liter maka gulanya butuh 100 gram. Itu maksudnya ya. Oke, itu untuk konsentrasi larutan. Kita lanjutkan. Ya, yang selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini biasanya digunakan untuk pengamatan panjang suatu benda dalam waktu tertentu ya. Misal kita ingin mengukur pertumbuhan pohon yang kita
amati di rumah. Ya, ini bisa menggunakan rumus laju pertumbuhan. Ya, rumusnya apa? Pertambahan panjang dibagi dengan waktu. Contohnya, ada seorang anak mengukur perubahan ketinggian pohon selama 2 minggu. Ya. Tinggi awal pohon yaitu 2 cm. Ya, ini masih dalam pohon-pohon yang anakan gitu ya, 2 cm masih dari ibaratnya kamu misalnya ingin mengukur tinggi kecambah ya. Oke, lalu setelah 2 minggu tingginya ternyata menjadi 30 cm, artinya ada perubahan ketinggian ya. Berapakah laju pertumbuhannya? Ya. Maka kita harus tulis dulu apa sih yang diketahui. Tinggi awalnya 2 cm, lalu tinggi akhirnya 30 cm. Waktunya kok 14 hari? Lihat, di sini 2 minggu. Ya, kalau 2 minggu kita akan lebih sulit mengetahui berapa sih ketinggiannya per hari, maka kita harus rubah dari waktunya 2 minggu berapa hari, maka kita rubah 14 hari. Nah, apa yang tanya? Yang tanya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan rumusnya pertambahan panjang. Bu, tapi di sini pakainya tinggi. Sama aja, karena apa? Satuan panjang bisa sentimeter, bisa meter ya. Sama, tinggi juga sama kan? Maka dia juga bisa kita gunakan. Tinggi itu masuk sebagai besaran panjang gitu ya. Laju pertumbuhannya, maka dari itu adalah pertambahan di sini. Artinya ada perubahan. Jadi tinggi akhir dikurang tinggi awal. Kenapa dikurang? Karena kita pengen tahu perubahan tingginya berapa sih? Ya. Maka 30 dikurang 2 dibagi 14 ya. Jadi 28 dibagi 14 sama dengan 2 cm per hari. Oh, ternyata pohon tersebut dalam sehari itu selalu nambah 2 cm. Oke ya. Lanjut. Nah, ini frekuensi denyut nadi. Sama nih. Ini adalah pengamatan-pengamatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa mengukur denyut nadi yang ada dalam diri kita sendiri nih ya. Itu biasanya ada di leher karena itu ada denyut yang besar, atau di pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Maka biasanya kalau ingin mengetahui denyutnya lemah atau enggak, atau bahkan ingin mengetahui misalnya ada orang yang sakit lalu ternyata sudah meninggal ya, sudah meninggal atau belum, itu mengeceknya di bagian leher dengan di bagian pergelangan tangan. Nah, bagaimana kita bisa menghitung frekuensi denyut nadi? Kita akan bahas ya. Jadi frekuensi denyut nadi itu adalah banyaknya denyutan selama waktu tertentu. Jadi rumus dari denyut nadi frekuensinya itu adalah banyaknya denyut dibagi dengan waktu pengamatan. Nah, misal kita ingin mengamatinya dalam waktu 1 menit, berarti kita hitung, oh pakai stopwatch 1 menit itu misalnya 60 sekon ya, kita hitung di situ kan di layar HP misalnya muncul stopwatch, oh sudah sampai 60 menit, kita sambil menghitung tuh 60 sekon ya, kita sambil menghitung ada berapa denyutan sama 60 sekon ya. Maka itu adalah frekuensi nadi kita ya. Jadi contoh soalnya di sini adalah seorang anak menghitung banyaknya denyutan nadi setelah melakukan olahraga. Nah, setelah melakukan olahraga tuh biasa denyutnya lebih banyak lagi ya. Banyak denyutan yang terhitung sebanyak 180 denyut selama 2 menit. Berapakah frekuensi denyut nadi tersebut? Maka banyak kedenyutan adalah 180 yang dia dengar. Yang dia rasakan ya, dari tangannya itu, dari perabaan tangan. Lalu waktu pengamatannya dia membuka stopwatchnya selama 2 menit. Maka frekuensi denyut nadinya adalah 180 nih banyak kedenyutan ya dibagi dengan 2 menit. Maka hasilnya adalah 90 denyut per menit. Oke ya. Jadi ini adalah pelajaran IPA di SMP untuk awalan kita di bab pertama. Ya, kita sudah membahas tentang besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, contoh-contohnya sudah Ibu bahas ya. Semoga kalian paham. Oke. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada soal evaluasi. Kalian silakan buka buku paket kalian ya, atau bisa juga lihat di sini dengan cara kalian pause ya, tapi di buku paket juga ada di halaman 26 ya. Coba kalian kerjakan di buku tulis kalian, lalu hasilnya difoto seperti biasa, kirim kepada ibu ya melalui WhatsApp. Ibu tunggu selama 1 jam pelajaran ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah ibu ajarkan ini bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.